Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Senin, anak-anak At-Tirmidzi yang ganteng dan cantik. Kita masih memasuki tema 4 ya. Namun kita berada pada subtema 3 di pembelajaran pertama. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Persiapkan yuk. Duduk siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Nah, kita memasuki pembelajaran yang bertujuan agar kalian mampu menilai cerita secara perinci. Kalian mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Dan kalian mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah. Kalian juga mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Next, di sini ada teks cerita tupai dan ikan gabus. Mari membaca di paragraf pertama hingga paragraf terakhir. Setelah kalian membaca, di sini ada materi dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Jadi sebelum kalian memberikan pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat ya. Setelah kita membaca, kita memperhatikan hal-hal yang perlu kita perhatikan seperti contoh, alur, pesan, moral ya, dan masih banyak lagi. Di sini ada penjelasan judul. Judulnya apa dari teks cerita ini, yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya siapa saja? Ada tupai, ikan gabus, ikan hiu. Di sini ada sifat tokoh. Sifat tokohnya yaitu tupai memiliki sifat suka menolong dan ikan gabus memiliki sifat yang sabar. Tempatnya ada di Kalimantan Barat. Awal ceritanya seperti apa? Ada di paragraf kedua. Kalian lihat dalam kalimat ketiga, gabus terlihat lesu. Jadi kalian tulis tupai melihat gabus yang lesu. Akhir ceritanya yaitu ada jelas di paragraf terakhir. Paragraf terakhir membicarakan ikan gabus sehat seperti sedia kala. Jadi pesan moral yang ada dalam cerita di sini, cerita tupai dan ikan gabus, yaitu kita harus saling tolong menolong ya. Seperti siapa? Seperti tupai. Pada pembelajaran ke-1 ini ada muatan IPS juga anak-anak. Kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Wah, bagaimana cara membuat kertas? Ternyata di sini ada kayu, dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil dengan mesin ya. Dari potongan kayu tersebut dicampur bahan kimia menjadi pulp, dan selanjutnya pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Sampai di situ pulp masuk ke dalam mesin pembuatan kertas. Mesinnya lebar sekali anak-anak di sini di nomor 4 ya. Dan kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Nah, dari mesin pres kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu ya. Ada yang tebal, ada yang tipis ya. Dalam kertas yang sudah jadi digulung,
Kertas yang tadi digulung-gulung siap untuk digunakan untuk kita pakai, ya. Di sini kertas yang kita pakai ternyata awalnya itu dari kayu, anak-anak. Kayu itu dari mana? Dari pohon. Nah, di sini ada proses pengelolaan kayu menjadi meja. Tadi menjadi kertas, sekarang menjadi meja. Bagaimana? Di sini ada alurnya. Kayu di hutan kita tebang atau seseorang tebang. Menebang kayu menjadi gelondongan seperti ini. Kayunya ya, ada banyak. Lalu kayu tersebut dibawa atau diangkut ke kota dengan truk dan dibawa oleh pengrajin kayu, ya. Dari pengrajin kayu didistribusikan ke toko mebel. Dari toko mebel ini yang penjualnya menjualkan atau mempromosikan meja tersebut yang sudah dibikin pengrajin meja ke pembeli, dan pembeli menggunakan meja tersebut untuk sehari-hari ya. Oke, dalam muatan IPA pembelajaran 1 ini juga membahas dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Apa eksploitasi hutan yang berlebihan? Berkurangnya ketersediaan oksigen, suhu bumi semakin meningkat atau global warming. Ketiga, rawan terjadi bencana alam, misalnya banjir. Yang pertama, kurangnya ketersediaan oksigen. Kedua, suhu bumi semakin meningkat, yaitu global warming. Ketiga, rawan terjadi bencana alam, misalnya banjir. Jadi, apa yang dimaksud dengan reboisasi di sini? Ada salurannya, yaitu reboisasi itu sendiri menanam hutan yang gundul, dan jika hutan yang gundul ditanam lagi, maka oksigen semakin bertambah. Jadi, kalau ada ancaman terbesar seperti global warming atau pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi karena meningkatnya kadar karbon dioksida di udara, membuat lapisan atmosfer terganggu hingga bumi menerima cahaya matahari lebih banyak. Di sini juga dijelaskan ada iklim tropis, memiliki curah hujan yang cukup tinggi, ya. Curah hujan yang tinggi ini memudahkan terjadinya apa saja? Ada pelapukan pada tanah, kondisi struktur tanah itu tidak stabil, ya. Ada juga tanah menjadi longsor hingga besar di Indonesia. Longsor menjadi besar, ya, di Indonesia. Baik, dari penjelasan tersebut yang telah Ibu jelaskan, tugas halamannya di halaman 98 sampai halaman 100. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.